Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok ikhlas akan mempresentasikan apa itu ikhlas menurut kelompok saya. Pengertian ikhlas dalam bahasa Arab, ikhlas merupakan masdar dari aksala yang berarti memurnikan, yang mana kata dasarnya sendiri adalah khasala yang berarti murni. Ikhlas juga merupakan sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk kekuatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita mengharapkannya untuk menghapus segala dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan atau yang ada di dalam tubuh kita. Sederhananya, ikhlas sendiri adalah suatu sikap untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik dengan mengharapkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ikhlas itu ada di surat Az-Zumar ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Nabi Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Nah, maksud dari ayat itu adalah Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kepada Rasul-Nya kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan keadilan. Maksud membawa kebenaran dalam ayat ini ialah membawa perintah kepada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah menjelaskan cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Terus bersih dari pengaruh syirik dan riya. Kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Dengan demikian, semua peribadatan yang ditunjukkan kepada selain Allah atau peribadatan yang tidak langsung ditunjukkan kepadanya adalah peribadatan yang tidak benar. Ada hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk tubuhmu dan Allah pula tidak melihat dari keelokan wajahmu, tetapi Allah melihat dari keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada pula hadis tentang ikhlas yang diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 3140 yang disahihkan oleh Albani, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbalu min amali ila ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Yang artinya Allah akan menerima semua amal ibadah kita apabila di dalam hati kita ada keikhlasan. Apa itu ikhlas menurut ulama? Yaitu Muhammad Nawawi, Banten. Saya Muhammad Nawawi, Banten. Pertama, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk manusia di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Adapun tingkatan ikhlas yang kedua,
Syekh Nawawi menuturkan lebih lanjut. Artinya, tingkatan keikhlasan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kelezatannya. Lebih lanjut, Syekh Nawawi menuturkan artinya tingkatan ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Seorang muslim yang ikhlas beramal memperoleh derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tergambar dalam surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Quran surat An-Nisa ayat 125. Yang termasuk orang-orang ikhlas adalah satu orang ikhlas yang tidak mengharap popularitas. Contohnya atau maksudnya adalah orang yang ikhlas tidak akan beribadah atau melakukan suatu amalan baik demi popularitas atau dikenal orang lain. Ketika niat ibadahnya disusupi keinginan agar populer, maka amalan itu rusak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seorang murid hanya mau membersihkan meja guru atau membersihkan papan tulis, dia hanya membersihkan ketika ada guru saja atau ketika gurunya berada di kelas karena ingin terlihat rajin di depan guru. Setelah gurunya keluar atau tidak ada guru, sikap rajinnya ini menghilang karena dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kepopuleritasan. Cara menjadi orang ikhlas. Imam Zunnun menjelaskan bahwa seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa melakukan perbuatan baik. Sekian, terima kasih dari saya. Kisah tentang ikhlas. Bu Yanti adalah seorang penjual bubur ayam. Setiap hari ia berjualan di depan pasar Kanigoro. Ia berjualan mulai dari pukul 6 pagi dari rumahnya berjarak 2 km. Suatu hari Amir melihat Bu Yanti yang sedang terbopoh-bopoh mendorong gerobaknya. Amir spontan membantu Bu Yanti mendorong gerobaknya. Awalnya Bu Yanti menolak karena tidak ingin merepotkan Amir, anak tetangganya. Namun Amir tetap ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk membantu Bu Yanti. Sebab Amir, Bu Yanti jadi hemat tenaga dan tidak kelelahan untuk mendorong gerobaknya yang berat. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah jika ada seseorang yang sedang kesusahan, maka bantulah. Dan yang lebih utama, membantu orang itu harus dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Seperti di kisah tersebut, Amir yang membantu Bu Yanti, walaupun Bu Yanti menolak, Amir tetap ikhlas untuk membantu Bu Yanti karena ingin meringankan beban Bu Yanti. Sekian, terima kasih. Yang dapat diambil: 1. Mendapat pahala dari Allah. 2. Hati menjadi tenang dan ibadah jadi lancar. 3. Menjadi manusia pemaaf. 4. Selalu disayangi dan disenangi orang lain. 5. Menjadi sosok yang hebat dan kuat. Ikhlas di kehidupan sehari-hari. 1. Ikhlas di sekolah, contohnya mengerjakan piket kelas. 2. Ikhlas dalam beramal, contohnya sedekah dengan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. 3. Ikhlas dalam beribadah, contohnya beribadah tanpa ada perasaan ria. 4. Ikhlas dalam keluarga, contohnya membantu membersihkan rumah tanpa diminta. 5. Membantu teman yang membutuhkan.